Selamat siang, Bu. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Octavia Saragi. Saya berasal dari kelas 11 MIA 4. Organisasi dan Front Sama Matang serta Cita-Cita Bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional banyak sekali bermunculan pada sekitar tahun 1920-an. Organisasi pergerakan tersebut memiliki ideologi dan latar belakang yang berbeda, namun tetap sama satu tujuan, yakni perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sayangnya, organisasi pergerakan nasional sebelum tahun 1927 masih bergerak secara terpisah dan belum ada wadah yang menjadi persatuan antar organisasi pergerakan nasional tersebut. Gagasan dalam buku Demi Bangsaku, Pertentangan Bung Karno dan Bung Hatta, tahun 2003, karya Wawan Tunggal Alam, gagasan tentang sebuah federasi yang menaungi persatuan organisasi pergerakan nasional tercipta dari pemikiran Soekarno, Hatta, dan Sukiman. Hatta pada mulanya menyampaikan gagasan tentang perlunya Front Sama Matang atau Federasi Organisasi Kebangsaan untuk melawan Front Putih atau pemerintah kolonial Belanda. Soekarno sependapat dengan Hatta. Ia mengembangkan Front Sama Matang sebagai asas propaganda PNI. Realisasi pembentukan federasi, Soekarno mulai melakukan realisasi untuk membentuk front bersama pada tahun 1927. Soekarno merasa yakin jika persatuan bisa diwujudkan, maka perjuangan kemerdekaan pun akan mudah terlaksana. 18 Desember 1927 diadakan rapat di Bandung untuk membahas secara resmi gagasan tentang federasi politik dan Front Sama Matang. Beberapa organisasi pergerakan nasional turut bergabung seperti PSI, BU, PNI, Sumatera dan Bon, Pandusan Kaum Betawi. Pertemuan tersebut menghasilkan sebuah kesepakatan untuk mendirikan Federasi PPPKI, Permusyawaratan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia, dengan tujuan PPPKI sebagai berikut: mencegah perselisihan antar anggota organisasi pergerakan nasional, menyamakan arah dan bekerja sama dalam perjuangan pergerakan nasional, mengembangkan simbol dan lambang persatuan kebangsaan Indonesia. Dalam buku Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia tahun 1980, karya A.K. Pring Aditgo, dalam internal PPPKI tidak diperhitungkan masalah asas dan paham dari organisasi-organisasi pergerakan yang bergabung. Dengan demikian, melalui PPPKI, solidaritas antara organisasi pergerakan nasional dapat tercapai. Pada tanggal 4 Juli 1947, Insinyur Soekarno mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia sebagai sebuah organisasi yang baru. PNI diberikan berkembang dan menarik perhatian banyak pihak. Penyebabnya karena adanya propaganda yang dilakukan Insinyur Soekarno dengan mengusung tema antara lain karakter yang buruk dari penjajah, konflik antara pengusaha dan petani, Front Sama Matang melawan Front Kulit Putih, menghilangkan ketergantungan dan menggerakkan kemandirian, serta seluruhnya bentukan negara dalam negara. Propaganda Insinyur Soekarno yang menarik di lingkungan masyarakat telah mengkhawatirkan pemerintah kolonial Belanda. Front Sama Matang merupakan federasi partai-partai politik yang dibentuk oleh Insinyur Soekarno. Tujuan Front Sama Matang yakni menghimpun kekuatan nasional atau rasa cinta tanah air menjadi satu kesatuan. Gubernur Jenderal Belanda dalam pembukaan sidang Volksraad pada 1920 memberikan perhatian pada pemimpin PNI untuk menghadirkan diri dalam ucapan dan propagandanya. Karena tidak dihiraukan, pemerintah kolonial Belanda segera
mengadakan penangkapan terhadap para pemimpin PNI seperti Insinyur Soekarno, Maskun, Gatot Mangkubraja, dan Supriyadin Anta. Pernah kumpulkan mereka pada 24 Desember 1929. Mereka kemudian diajukan ke depan Pengadilan Landrat di Bandung, Pengadilan Insinyur Soekarno. Landratnya itu hadiri oleh banyak kalangan, baik dari tokoh-tokoh pergerakan di luar maupun di dalam kota Bandung. Pidato pembelaan Soekarno dikenal dengan Indonesia. Isi dari pidato Bung Karno, pandangan Soekarno mengenai pergerakan nasional, pentingnya kemerdekaan bangsa bagi Indonesia, dan dihapuskannya pemerintah kolonial. Pengadilan tersebut menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara untuk Soekarno, 2 tahun untuk Gatot Mangkubraja, 1 tahun dan 8 bulan untuk Maskun, dan 1 tahun 3 bulan untuk Supriyanata dengan tuduhan melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban umum dan menentang kekuasaan pemerintah. Di penjara tokoh-tokoh penting PNI menimbulkan pembongkaran untuk membubarkan PNI demi keselamatan para anggota. Luar biasa mendirikan partai baru bernama Partai Indonesia atau Partindo dengan Sartono sebagai ketuanya, sedangkan Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir mendirikan partai baru yaitu PNI Pendidikan atau PNI Baru. Kesimpulan, karena sejak awal pergerakan nasional yang ada sebelum Kongres Pemuda II atau Sumpah Pemuda telah memiliki benih-benih konflik, kelemahan, kesenjangan, dan penuh pertentangan di dalamnya, seperti perbedaan ideologi, perbedaan strategi politik, kooperatif dan non-kooperatif, nasionalisme Islam, nasionalisme sekuler. Maka federasi sebagai bentuk kesatuan yang lebih ke arah integritas dan merupakan gabungan sekuler Front Sawah Matang melawan Front Sawah Putih adalah salah satu propaganda yang diciptakan Soekarno di dalam PNI untuk menimbulkan semangat juang melawan dan memperunding pertentangan dengan kekuasaan kolonial Belanda. Terima kasih.